Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel berita Banjali. Hari ini Banjali akan menyampaikan beberapa informasi yaitu Wapres, BSI akan jadi top 10 Global Islamic Bank. Kompas.com, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Dirut BSI Heri Gunardi, Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya, serta Prinsipal Representatif Office BSI Dubai Dian Fakih Dien Suzabar saat mengunjungi kantor perwakilan PT Bank Syariah Indonesia terbuka di Dubai, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Kompas.com, Wakil Presiden, Wapres Republik Indonesia, RI, Ma'ruf Amin memberikan dukungan untuk PT Bank Syariah Indonesia Terbuka, BSI, agar bisa tumbuh lebih cepat dan menjadi top 10 Global Islamic Bank pada 2025. Dukungan itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, melakukan peninjauan ke kantor perwakilan BSI di Gate Distrik 3, The Dubai International Financial Center, DIFC, Sheikh Zayed Road. Ma'ruf berharap, BSI dapat menjadikan Indonesia sebagai kiblat industri syariah dan ekosistem halal dunia. Ibaratnya, Bank Syariah sekarang tidak hanya bermain di kolam kecil, tetapi dapat berenang di samudra luas. Dengan begitu, BSI tidak hanya berperan di kancah nasional, tetapi juga global, kata Ma'ruf dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Menurutnya, hubungan baik yang sudah terjalin antara Indonesia dan UEA dapat menjadi batu loncatan bagi BSI untuk terus mengembangkan bisnis, khususnya di area Timur Tengah dan Afrika Utara. Apalagi, sambung Ma'ruf, kedua negara sudah memiliki perjanjian kerjasama persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (EUI-CEPA). Ia menilai perjanjian EUI-CEPA bisa menjadi pintu masuk Indonesia ke UEA yang merupakan hub untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional seperti di kawasan Teluk, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Tak hanya itu, kesepakatan EUI-CEPA juga menjadi catatan bersejarah karena ini kali pertama Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan negara di kawasan Teluk. Hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dengan UEA adalah kesempatan yang dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan, tuturnya. Sementara itu, Direktur Utama BSI Heri Gunardi yang mendampingi Wapres dalam tinjauan ke kantor perwakilan BSI di Dubai mengatakan, BSI sangat berterima kasih atas dukungan penuh yang diberikan pemerintah kepada perseroan dalam mewujudkan visi menjadi top 10 Islamic Bank pada 2025. Heri yang juga Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISindo) melanjutkan, saat ini, BSI terus berbenah untuk bisa menjadi wajah perbankan syariah Indonesia di luar negeri di kawasan Teluk, khususnya UEA. BSI sangat bersyukur mendapat kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke kantor perwakilan BSI di Dubai. Ini merupakan dorongan besar bagi BSI untuk terus maju dan berbenah. Dengan begitu, wajah Indonesia melalui perbankan syariah nasional dapat eksis di kancah global, tutur Heri. Untuk diketahui, BSI tengah berfokus untuk bisa melayani para diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya UEA. Kedepan, BSI Mobile juga dapat digunakan oleh diaspora untuk menabung, mengirim uang, dan mencicil emas. Mereka dapat mengakses fitur-fitur BSI Mobile sama seperti yang didapat nasabah di dalam negeri. Referral BSI Mobile Banking adalah satu-satunya yang bisa memakai nomor luar negeri dan bisa digunakan untuk kirim uang, remittance melalui kerjasama dengan perusahaan lokal Direct Remit, ujarnya. Terkait status kantor perwakilan BSI di Dubai, Heri menyebutkan bahwa pada awal 2023, BSI akan menjadi kantor cabang penuh.
BSI sendiri telah menerima Letter of Incorporation atau izin prinsip operasional dari Dubai International Financial Center (DIFC) pada tanggal 4 November tahun 2021. Ia meyakini, kehadiran BSI di Dubai dapat membuka pasar syariah yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Terlebih, UEA adalah salah satu pusat investasi global, dengan Dubai sebagai pusat keuangan syariah global, termasuk Sukuk. BSI juga akan mengoptimalkan potensi bisnis di Dubai sebagai jembatan penghubung antara Indonesia dan investor global untuk menginvestasikan dananya pada proyek-proyek pemerintah, badan usaha milik negara BUMN, dan proyek pembangunan lain di tanah air. Sebagai bank syariah terbesar, kami berharap dapat meraih potensi pasar syariah di dunia yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Kami ingin menjadi pelaku utama dalam mendorong dan menumbuhkan ekonomi syariah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia bisa menjadi tokoh utama dalam ekonomi syariah dunia, katanya. Untuk diketahui, pada Oktober tahun 2021, pemerintah Indonesia meresmikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Dubai untuk mengoptimalkan bisnis perdagangan dari Indonesia hingga Timur Tengah. Kehadiran BSI dapat lebih memudahkan akses seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam mencari layanan dan informasi keuangan guna memberdayakan bisnis ekspor dan impor ke Timur Tengah, kata dia. Berita selanjutnya. Saldo Rp2 miliar tiba-tiba jadi Rp0, nasabah Bank Sulselbar, kami bingung. Editor, Dita Angga Rusiana. Kompas.com, tanggal 7 November tahun 2022, pukul 17.08 waktu Indonesia Barat. Kompas.com, sejumlah nasabah Bank Sulselbar kantor cabang Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, mengaku kehilangan uang di rekening mereka tanpa diketahui penyebabnya. Seorang korban bernama Nirmalasari Aras mengungkapkan, rekeningnya berisi saldo sebesar lebih dari Rp2 miliar. Namun, saat dicek, saldo tersebut berubah menjadi Rp0. Saldo awal saya ada Rp2 miliar lebih. Pas saya cek sudah 0 saldo. Itu saya heran karena tidak pernah saya menarik, kata Nirmalasari Aras, seperti dikutip Tribun Tanda Hubung Sulbar.com, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Ia bercerita, dana yang ia tabung sejak 2019 itu ditahan setelah dijanjikan tawaran bunga. Dia mengatakan, sedikitnya ada 30 nasabah yang senasib dengannya, yakni tabungan raib tanpa tahu penyebabnya. Terowongan tol bawah laut di IKN telan biaya Rp3 triliun. Ada nasabah yang hilang mulai dari ratusan juta, ada juga yang hilang Rp500 juta, lanjutnya. Ia pun bersama 6 nasabah lainnya mendatangi kantor Bank Sulselbar. Pada kesempatan tersebut, ia sempat beradu mulut dengan pihak bank karena dinilai tidak memberikan pemahaman yang jelas terkait adanya kasus tersebut. Setelah saya cek hilang semua di dalam bank, itu kami bingung dan akhirnya ramai-ramai datang ke sini, lanjutnya. Sementara itu, Wakil Pimpinan Bisnis Bank Sulselbar Mamuju, Zainal, mengatakan, pihaknya saat ini melakukan proses audit. Selain itu, juga menghadirkan tim audit dari kantor pusat untuk menangani masalah tersebut. Zainal mengaku, saat ini total keseluruhan uang milik nasabah yang hilang belum diketahui pasti. Karena ini masih tahap pemeriksaan atau diaudit oleh tim kami, saya belum bisa sebutkan nominal dana nasabah yang hilang, terang Zainal. Dia memastikan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh dalam kasus tersebut. Pada intinya kami bertanggung jawab penuh, dan meminta waktu untuk mengembalikan dana nasabah yang hilang, lanjutnya. Berita terakhir, Polda Jateng tangkap 11 tersangka pencurian modus pecah kaca mobil, sasarannya nasabah bank. Kompas.com, tanggal 4 November tahun 2022, pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. Semarang, Kompas.com, Polda Jawa Tengah, Jateng, menangkap 11 tersangka kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Temanggung,
Karanganyar dan Cilacap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, hasil pencuriannya mencapai ratusan juta. Hasilnya cukup luar biasa, ada yang 90 juta rupiah, paling banyak 203 juta rupiah, jelasnya kepada awak media di Mapolda Jateng, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Berdasarkan data yang dia terima, penyebaran kasus pencurian modus pecah kaca berada di wilayah Cilacap, Temanggung dan Karanganyar. Blokir 150 rekening Reza Paten, PPATK ungkap ada transaksi 1 triliun. Saat ini sudah ada 6 tersangka dari Polres Cilacap dan 5 tersangka dari Polres Temanggung, ujarnya. Sampai saat ini terdapat 17 kejadian pencurian modus pecah kaca di 25 lokasi yang berbeda-beda. Kemungkinan tempat kejadian perkara 25 lebih, tambahnya. Korban pencurian dengan modus pecah kaca mobil rata-rata merupakan nasabah bank yang baru melakukan penarikan uang di bank. Menurutnya, para pelaku melakukan perencanaan dengan baik. Rata-rata korbannya nasabah bank. Mereka melakukan kegiatannya terencana dengan baik, paparnya. Kejadian tersebut menimbulkan keresahan masyarakat Jateng. Untuk itu, dia tak akan segan melakukan penegakan hukum secara tegas bagi para pelaku. Ini meresahkan dan bisa memakan korban jiwa, katanya. Atas kejadian tersebut, para tersangka bakal dikenai pasal 363 KUHP dengan masa hukuman 7 tahun. Demikianlah berita ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.